Halo guys, kita ketemu lagi dengan tutorial Revit. Kali ini admin akan memberikan beberapa tips modeling untuk arsitektur. Jadi di sini admin akan memberikan tips untuk membuat atap alderon ya, atap yang kelihatan bersegmen seperti ini. Dan selain itu di video ini kita akan membahas cara membuat pagar kawat, yaitu kawat harmonika seperti ini ya. Di sini kita akan menggunakan trik-trik modeling yang sudah disediakan oleh Revit. Oke, kita mulai aja file baru. Kita new aja dengan template-nya arsitektur. Oke, pertama admin akan membuat beberapa buah tiang, yaitu kolom, struktural kolom. Kita akan membuat tiang untuk atap alderonnya. Di sini kelihatan tipe kolomnya ya, kita sudah disediakan kolom baja universal kolom. Kalau teman-teman belum temukan, boleh di load aja masuk ke struktural kolom. Oke, di sini admin cek juga ini sudah height ya, bukan depth, jadi dia akan ke atas sampai ke level 2. Oke, admin klik aja di sini. Oke, sudah terbentuk satu. Escape. Oke, kolomnya akan kita kecilkan sedikit. Edit tab aja. Duplikat. Misal tiang kanopi. Enter. Dan di sini teman-teman lihat dia satuannya berupa sentimeter ya. Jadi jangan kaget, ikuti aja. Ini bawaan dari family mungkin. Dan di sini width sama height-nya kita bisa ubah. Width-nya adalah lebar ya, height-nya adalah tinggi kolom maksudnya, tinggi penampang kolom maksudnya. Di sini admin akan buat 15 aja dan width-nya 7 ya. Jadi seperti WF15. Oke aja. Dan kita tempatkan, tapi sebelum itu kita pastikan metodenya menggunakan height bukan depth ya, karena kalau depth akan ke bawah, lalu tinggiannya sampai mana? Sampai ke lantai 2. Oke, admin klik aja di sini. Oke, sudah masuk. Escape aja. Lalu ini admin mau copy, klik arahkan misal 3 meter ya. Oke, escape. Lalu 2 kolom ini admin copy ke depan sebanyak misal 2 meter aja, 2000. Ya, seperti itu. Kita cek di 3D. Nah, jadi sederhana gini aja ya, 4 kolom atau 4 tiang. Kita langsung bentuk aja atapnya, masuk ke level 2. Di sini kelihatan kolom-kolomnya ya. Kalau teman-teman mau 2 garis, ubah aja menjadi fine detail levelnya. Oke, seperti ini. Lalu langsung kita buat aja atapnya, masuk ke tool roof sini ya. Kita ambil roof yang biasa aja, roof by footprint. Klik aja. Lalu kita sketsakan aja dulu ya, ini menggunakan kotak, dan kita akan jarakkan dari as kolomnya yaitu 500 misalnya, gunakan offset. Jadi ketika saya klik di sini ya, oke, saya arahkan ke pojok ini, dia akan memiliki jarak 500 dari as. Oke, escape, dan saya mau kemiringannya ada di depan aja ya, jadi 3 garis ini saya pilih, lalu saya matikan defense lock-nya. Jadi kemiringan dari depan dan kemiringannya berapa? 10 derajat aja. Enter. Lalu finish. Ya, jadi kemiringan cuma di depan dan tingkat kemiringan 10 derajat. Oke, lalu finish saja. Kita cek lagi 3D-nya. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, nggak apa-apa, kita akan atur. Lalu, oke, nggak apa-apa, kita akan ubah atap ini menjadi atap slope glazing. Ya, yaitu ini slope glazingnya. Oke. Nah, atap ini yang nantinya akan menjadi atap alderon. Oke, selanjutnya untuk membentuk atap alderon kita perlu tahu ukuran dan bentuk penampang atap alderon itu seperti apa. Ya, kita coba browsing aja. Di sini admin udah cek, udah buka ukuran atap alderon yaitu seperti ini ya. Ada lebar persatuan panelnya yaitu 748. Dan di sini ada lebar dalamnya ya, 664 yang akan berfungsi untuk overlapping sudut-sudutnya. Dan ada lebar per satuan segmennya, yaitu 221 ya. Dan jangan lupa ada tingginya, yaitu 45 mili. Jadi kita bentuk aja penampang alderon ini, kita balik ke Revit. Lalu kita gunakan family dengan jenis, ya, kita new family. Kita gunakan family dengan jenis curtain panel. Oke ya, kita gunakan ini curtain wall panel, lalu open. Nah, disinilah kita lukiskan penampangnya. Jadi di sini kita sudah dikasih ada beberapa buah reference. Oke, ini kita gunakan aja, kita cek,
Tapi jaraknya perhatikan di sini 1500 ya. Tadi kita mau jaraknya 664 ini kita pakai, berarti setengahnya adalah 332 ya. Kenapa setengahnya? Karena ini kiri dan kanan. Oke ya, kiri admin isi 332, enter. Ya, kanannya juga langsung menyesuaikan. Kita cek dimensi. Ya, sudah 664. Oke, kalau gitu kita langsung bikin aja extrusionnya, create extrusion. Oke, kita lukis aja ya profilnya. Teman-teman bisa ikuti gambar dengan detail ya. Admin akan cepat aja di sini ya, karena ukuran teman-teman bisa praktekkan sendiri yang sesuai ukuran sebenarnya. Oke, dan ini admin move aja supaya ke tengah. Oke, lalu ini bisa di copy aja ya. Oke, ini kurang tinggi. Oke, kita copy aja. Ya, seperti ini. Dan ini kita hapus aja ya, karena nanti dia akan overlapping. Ya, kurang lebih di sini. Ini geser aja. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita offset supaya dia memiliki ketebalan. Offsetnya berapa? Anggaplah ketebalan alderonnya 5 mili ya. Jangan lupa copy di checklist. Oke, lalu arahkan ke garis dan klik tab di keyboard. Ya, kita dapat satu rangkaian, baru klik ya. Oke, seperti ini. Lalu terakhir kita tutup. Oke, di sini. Dan ini kita tutup di sini. Oke ya. Lalu finish. Kita cek 3D-nya. Oke, seperti ini ya. Dan kita cek elevation-nya. Di sini ada eksterior, ada interior. Oke, di sini ada beberapa garis referensi. Kita cek garis referensi ini. Oke, jaraknya sepertinya 4 meter ya. Cukup besar. Ini admin kurangi aja menjadi 2 meter aja. Nah, atau teman-teman mau ikuti panjang panel dari Alderon, silakan aja. Dan dengan adanya garis referensi ini, objek kita perlu kita align ke garis referensi ini. Oke, kita ambil aja align ke referensi ini, lalu klik sisi extrusion ini. Oke, lalu ada kunci, kita kunci. Oke, begitu juga dengan referensi ini, klik ini. Oke, sorry. Nah, ini masih ada multiple alignment ya, jadi teman-teman hati-hati, alignment multiple ini akan terus berlanjut. Ini bisa kita matikan atau kita klik di layar kosong ya. Oke, admin akan lanjut mengalign ke sisi ini. Oke, kunci. Ya, seperti itu. Kita cek di 3D. Dan jangan lupa objek ini memiliki material. Kita klik aja ya di shading ini, kita pilih shaded. Nah, kelihatan materialnya masih abu-abu gini. Oke, kita coba ganti materialnya menjadi warna putih misalnya ya. Di sini by kategori, klik. Oke, ada material default. Kita klik kanan aja, duplicate. Misal Alderon putih. Oke, kita ganti aja warna appearance-nya menjadi putih. Atau abu-abu muda boleh ya. Oke. Lalu graphics, use render appearance. Oke. Klik di luar atau escape. Ya, dia sudah berwarna putih. Oke, tampaknya family untuk curtain panelnya sudah selesai. Kita save aja ya. File save atau Ctrl S. Lalu simpan di folder ya.
lalu disimpan aja. Oke, setelah di save, jangan lupa namanya, lalu kita load into project. Ya, klik aja ini supaya dia masuk ke dalam project. Project 2 tadi ya. Oke. Nah, sudah masuk ke sini. Oke, kita cek 3D-nya ya. Lalu kita atur panel atapnya. Jadi ini slope glazing-nya. Kita klik. Oke, lalu kita edit type. Duplikat ya. Ini bisa kita kasih nama Canopy Alderon. Enter. Dan di sini teman-teman kita pilih panel Alderon yang tadi kita bikin ya. Kalau sudah di load, dia akan muncul di sini. Ya, ini dia. Udah ketemu ya, panel Alderon. Klik aja. Lalu kita atur layoutnya. Nah, di sini belum ada gridnya ya. Nah, kita akan tentukan gridnya. Ada grid 1 dan grid 2. Kita coba dulu grid 1. Kita gunakan fixed distance ya, karena kita akan menggunakan jarak. Oke, jaraknya berapa tadi? Kita buat 664 ya. Ya, seperti ini. Lalu kita apply ya. Lalu oke. Ya, apakah berhasil? Kita cek ya. Ganti shaded. Nah, tampaknya berhasil nih teman-teman. Ya, atap Alderon sudah kepasang di sini. Ya, tentu saja nanti kita sesuaikan rangkanya ya. Kita buat baloknya juga. Kita coba aja buat baloknya. Kita ambil structure, lalu beam. Oke, baloknya kita kecilin. Duplicate. Ukurannya di sini 7, di sini 15. Oke. Kita buat dari as ke as. Oke ya, seperti ini. Kita cek 3D-nya. Ya, seperti ini ya. Mungkin ini kurang naik. Kita atur dari tampak samping. West. Oke, ini bisa kita naikkan ya. Bisa kita attach ke atap ini. Oke. Lalu ya, tampaknya sudah cukup ya. Atau ini kita bisa miringkan. Tapi nggak perlu ya. Nah, seperti ini misalnya. Nanti tentu saja teman-teman bisa tambahkan lagi gording-gordingnya ya, atau kaso-kasonya, gording-gordingnya ya, gording-gordingnya ya di sini. Oke, itu tips pertama, cara pembuatan atap jenis Alderon. Oke, tips yang kedua kita akan membuat. Oke, tips yang kedua sesuai janji kita akan membuat pagar kawat harmonika. Ya, di sini kita akan menggunakan tool railing. Oke, pertama kita masuk dulu ke floor plan ya, level 1. Kita akan buat railingnya di arsitektur, railing. Ya, klik aja railing ini. Ya, misal seperti ini ya. Di sini admin akan buat ya sampai sini, lalu belok ya ke sini sesuai dengan contoh tadi. Oke, dan arahkan sini. Ya,
escape, lalu finish. Ya, kita cek di 3D. Nah, seperti ini. Oke. Lalu pertama kita akan gunakan tipe yang horizontal aja nih, 900 mm pipe kita gunakan. Ya, seperti ini ya. Nanti ini kita akan modifikasi untuk menjadi pagar kawat harmonika. Nah, kalau teman-teman belum tahu pagar kawat harmonika itu seperti apa, nah tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ada pagar, nanti barriernya itu berupa kawat ya, seperti ini ya, untuk lapangan olahraga, untuk pagar halaman rumah atau tanaman ya, atau kebun bisa juga. Oke, kembali ke Revit. Nah, di sini kita akan modifikasi railingnya. Pertama kita klik aja railing ini ya, lalu edit type, duplikat, misal pagar kawat ya, enter. Lalu kita atur ketinggiannya. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya, dia menggunakan top rail ya, bagian atasnya, paling atas rail ya, dengan ketinggian 900. Oke, admin akan ganti menjadi 1500. Apply. Oke, mungkin dia belum berubah ya. Nah, oke, dia baru berubah. Oke, kita edit lagi, edit type. Lalu kita atur railnya. Rail itu adalah komponen horizontalnya ya, rail structure ini. Main klik aja. Oke, misal kita butuh rail bawah dan tengah aja nih. Nah, dua rail ini kita bisa hapus ya. Dengan ketinggian 300 dan 500 ini kita bisa hapus. Klik aja lalu delete. Yang dua juga klik lalu delete. Ya, oke, lalu apply. Oke, mungkin belum kelihatan. Nah, jadi akan seperti ini. Oke, rail 2 kita buat 750 atau 800 juga boleh ya. Apply seperti ini. Jadi di sini ada rail 1 di sini ya. Ini bisa kita ganti namanya menjadi tengah. Lalu nomor 2 kita ganti namanya menjadi bawah ya. Lalu atas ini mana? Atas ini adalah top rail yang tadi. Oke. Oke. Ya, teman-teman perhatikan ya, sudah terbentuk sesuai dengan keinginan. Tinggal kita isi kawat harmonikanya ya. Ini belum kita isi. Ini masih kosong aja nih ya. Jadi ada kucing, ada anjing bisa lewat di sini. Ya. Oke, kita tutup aja. Untuk bikin kawat harmonikanya kita gunakan family, new family ya, new family. Kita gunakan metric profile jenis rail. Ya, jadi di sini ya, metric profile jenis rail kita gunakan. Lalu open. Nah, ini adalah template family-nya. Lalu apa yang kita buat? Kita buat aja sebuah kotak ya, tipis aja. Ini teman-teman bisa lihat ada rail center line dan ada rail top. Ini petunjuknya. Jadi bagian atas ada di sini. Oke, berarti kita lukiskan ke bawah ya. Klik, arahkan ke bawah. Tadi 1500 ya. Nah, jadi admin isi 1400 saja karena ada batangan di bawahnya. Oke, arahkan ketebalannya berapa? 3 aja mungkin, 3 mili. Oke, belum kelihatan ya. Arahkan 3 mili. Oke, ke atas sini ya, lalu kita tutup ini. Oke ya, agak tipis ya, memang kawat itu tipis. Kita move aja nih ke tengah ya, center seperti ini. Nah, oke, jadi seperti ini aja ya. Jadi tinggiannya 1400 dan ketebalannya 3 mili aja. Kalau sudah, kita save aja, file save, lalu kita namakan profil kawat harmonika ya. Oke, lalu selanjutnya kita load lagi ke dalam project, load into project. Oke, tadi project 2 ya, project 1 adalah contohnya, dan ini adalah family yang sedang dibuka ya, project 2. Oke, lalu kita cek lagi 3D. Nah, profilnya belum masuk ya, karena belum kita atur di properties railing ini. Klik aja railingnya, lalu edit type. Oke, masuk ke rail structure.
Oke, tambahkan rail dengan cara insert. Oke, insert, lalu kasih nama ya, boleh. Kawat harmonika, enter. Dia ada di ketinggian berapa? Dia ada di ketinggian 1500 ya, di atas. Oke, profilnya apa? Profilnya adalah yang kita bikin tadi, yaitu profil kawat harmonika yang kotak tipis tadi ya. Klik aja, lalu oke juga. Lalu ada material, tapi kita cek nanti aja, kita oke aja dulu ya. Kita pastikan profilnya terpasang atau enggak. Ya, ternyata terpasang seperti ini ya. Kalau kita oke, nah teman-teman lihat, sudah keisi. Nah, selain menggunakan kawat, teman-teman juga bisa praktekkan ini untuk membuat plat ya. Ya, pagar plat. Bisa juga seperti ini ya, tinggal teman-teman kasih materialnya. Tapi kali ini kita akan menjadikan barrier ini menjadi kawat. Oke, kita lanjut. Kita edit lagi railingnya, klik aja, lalu edit type. Di rail structure ini ya, sama kayak tadi. Nah, di kawat hitam ini, nah di kawat harmonika ini, admin akan kasih materialnya. Ya, klik aja di sini. Lalu belum ada mungkin ya, jadi kita ambil aja dari default ini, klik kanan, duplikat, material kawat harmonika ya. Ini adalah materialnya. Oke, tampilannya seperti apa? Kita masuk ke appearance, lalu kita ambil di asset library ini, replace this asset. Oke, kita masuk ke appearance library, lalu kita masuk ke set org. Oke, kita cari aja. Nah, kita bisa temukan ya beberapa jenis chain link atau fencing. Nah, ini bisa teman-teman gunakan salah satunya ya. Ini bahkan ada wood stockade gini ya. Oke, admin gunakan aja yang ini. Klik 2 kali, tutup. Ya, dia sudah masuk ini ya. Oke, ini udah jadi nih teman-teman. Kita oke aja. Nah, sudah masuk ya. Kita apply. Ya, mungkin belum kelihatan. Dan kalau teman-teman mau rubah material untuk rail yang atas ya, dan batangan rail ini, teman-teman bisa atur di sini ya. Entah itu bisa jadi material dengan cat atau dengan stainless ya, misalnya diisi aja. Tapi kita akan fokus ke kawatnya aja. Kita oke. Lalu oke lagi. Nah, belum kelihatan. Kita coba tampilan realistik ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ya. Tampilan kawat sudah ada. Ya, nice ya. Dan dia sudah transparan ya, teman-teman. Karena dia ada fitur cutout-nya. Oke, tapi kalau kita balik lagi ke shaded, ini jelek ya. Ini seperti plat. Nah, ini bakal kita atur. Kita bisa atur lagi ke materialnya tadi ya. Edit di sini, kita masuk ke material sini. Oke, kita atur tampilan grafiksnya. Ya, masih polos seperti ini ya. Makanya tadi kelihatan abu-abu gelap. Kita kasih transparansi aja. Berapa? Oke, misal hampir 100% ya. Oke, 90%. Lalu kita kasih arsiran aja. Di surface pattern ini, klik aja. Lalu pilih model supaya ukurannya fix. Oke, kita bisa gunakan ini ya. Ada kotakan 50 nih kebetulan. Oke, saya mau dia miring. Kita edit aja dengan menggunakan pensil ini. Oke, kita buat 45. Ya, seperti itu. Mungkin 50 kebesaran ya. Kita coba buat 40. Ya, seperti ini. Lalu oke. Oke. Ya, dia sudah punya arsiran dan warnanya sudah kita transparansikan. Kita oke aja lagi. Ya, kelihatan ya, teman-teman. Oke, kita oke lagi. Oke lagi. Ya, kelihatan ya. Jadi dia akan seperti kawat di tampilan shaded dan juga realistik. Oke. Nice ya. Jadi itu 2 tips yang admin ingin sampaikan di video kali ini.
Teman-teman bisa coba, ya siapa tahu nanti ada keperluan untuk membuat atap seperti ini atau membuat. Teman-teman bisa coba dan mudah-mudahan berhasil tanpa kendala. Oke, selanjutnya kita lengkapi aja skinnya. Oke, sekian tutorial kali ini. Kita lengkapi aja skinnya.